Bismillahirrahmanirrahim. Didasari pada keprihatinan mendalam terhadap krisis nasional yang melanda negeri ini dan didorong oleh tanggung jawab moral terhadap penderitaan rakyat yang masih terus berlangsung, serta itikat baik untuk berperan aktif dalam proses perubahan dan perbaikan, maka kami segenap mahasiswa muslim yang berkumpul di tempat ini mendeklarasikan lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang kami singkat dengan KAMI. Ternyata dijawab spontan oleh Allah, tanggal 20 kita membatalkan aksi massa di Monas sebagai perwujudan people power, tetapi kemudian Soeharto ini hatinya yang selama ini tidak terbuka, yang selama ini masih ingin terus berkuasa sampai selama-lamanya, ya. Lantas hatinya entah yang buka siapa saya nggak tahu, ya. Kalau nggak malaikat rokib ya malaikat angket gitu, ya. Pokoknya dibisikkan, toh Harto sudahlah kamu turun banget. Dari bangsa ini, tentunya mau bersama dari bangsa ini. Saya beri atas nama bangsa Indonesia dan siap berjuang atas nama bangsa Indonesia. Saya gagal dalam memimpin organisasi ini. Saya sadar betul bahwa konsekuensi dari perasaan gagal saya ini akan saya tanggung seumur hidup saya. Sepanjang 4 tahun kelahiran kami, saya melihat ada beberapa kekeliruan politik yang mungkin disadari atau mungkin juga tidak disadari oleh rekan-rekan. Kami keliru dalam mempersepsikan siapa dan apa sesungguhnya gerakan mahasiswa itu. Selama ini kita mengetahui bahwa mahasiswa itu hanya berperan di tataran moral, dan kemudian lahirlah sebuah istilah bahwa mahasiswa itu adalah penggerak gerakan moral. Tetapi saya kira ini sudah out of date. Artinya dalam konteks zaman yang sudah berubah seperti selibra Indonesia saat ini, yang dibutuhkan bukan hanya sekedar gerakan moral, tapi juga gerakan politik. Tetapi bukan gerakan politik yang hanya sekedar seperti yang dimainkan oleh teman-teman di partai politik. Dalam konteks ini gerakan politik yang berlandaskan kepada moralitas. Saya kira ini merupakan salah satu gerakan pemuda Islam yang relatif ideal di Indonesia, karena pertama dia cukup mampu mengkombinasi sekian strategi dan taktik. Ada satu persoalan di gerakan mahasiswa Islam adalah persoalan kematangan ideologi. Dari gerakan mahasiswa Islam Indonesia sangat rendah sekali. HMI, PMI kecenderungannya lebih pada rekreasi politik. Bahkan dalam beberapa hal organisasi ini malah dijadikan sebagai batu loncatan bagi aktivis-aktivis untuk mendapatkan jabatan lebih tinggi. Bagaimana mungkin organisasi sedahsyat ini tidak bisa bayar telepon? Bagaimana mungkin organisasi sebesar ini tidak bisa melakukan tamar yang baik bagi anggota-anggotanya? Bagaimana mungkin organisasi yang punya daya tawar yang sangat besar ini itu bisa menjamin pertumbuhan kader-kadernya? Ini tantangan yang harus kita jawab. Dan tantangan ini terus terang saya tidak bisa jawab. Saya tidak bisa jawab. Sebagai ketua umum saya tidak mampu menjawab itu. Konsep-konsep yang saya lahirkan sebelumnya tidak bisa memberikan solusi yang betul-betul real bagi organisasi ini. Saya yakin mempercayai organisasi kemasyarakatan kepemudaan sekarang ini yang membawa label Islam, itu baru saya buktikan kami yang betul-betul ikhlas. Anggota kami tidak ada yang dibayar. Anggota kami betul-betul menyuarakan hati atau aspirasi umat Islam. Dipertahankan. Gagah ketika berbicara urusan di level nasional, di level pusat, tetapi persoalan politik logistik rumah tangga kami, artinya tersedianya backup dana yang memadai yang dilakukan secara efisien dan efektif, itu kesannya terabaikan, sehingga kemudian ketika tiba pada masa keharusan implementasi program, tiba pula masa perburuan ke kantong-kantong relasi kami lewat proposal-proposal dan sebagainya.
Jaringan kami yang luar biasa se-Indonesia dan juga di sejumlah negara di Eropa dan lain sebagainya sesungguhnya merupakan satu potensi yang luar biasa untuk membangun jaringan ekonomi, jaringan bisnis di antara teman-teman, sehingga di kemudian hari persoalan finansial itu bukan persoalan yang berat ketika tiba pada masa implementasi program. Berani mengambil terobosan untuk mengangkat isu politik, misalnya dalam hal Golkar. Selama ini tendensi yang berkembang di masyarakat, gerakan muda Islam senantiasa bersetubuh dengan kekuatan sisa nama, karena banyak sekali faktor-faktor di sana. Mungkin karena ada kaitan historis di sana, mungkin karena ada kaitan organisasi di sana. Misalnya HMI sendiri sangat susah misalnya mengkritik Soeharto, mengkritik Partai Golkar misalnya, karena persoalannya adalah ada senior yang berkuasa di sana misalnya. Nah, ini satu kemajuan yang coba diambil oleh kami adalah dia mencoba untuk mengambil program-program yang relatif itu menjadi program revolusi demokratik di Indonesia, yaitu penghancuran sisa lama. Dalam hal ini adalah pengadilan terhadap Partai Golkar. Demonstrasi yang kita bangun, saudara-saudara sekalian, itu juga tidak matang. Masa yang kita miliki juga bukan masa yang real. Lemah dalam manajemen komunikasi. Soal PR, public relations sesungguhnya satu hal yang elementer dalam persoalan perubahan sosial. Yang dikhawatirkan adalah bahwa kesan kuat teman-teman kami bergerak di gerakan perubahan sosial dengan tanpa menyampaikan apa ide atau isu yang hendak diusungnya kepada masyarakat luas, itu tidak memberikan dukungan yang real dari masyarakat. Yang saya istilahkan dalam konteks ini adalah bahwa membangun Indonesia baru tanpa akses langsung kepada masyarakat lewat komunikasi kepada masyarakat itu sama halnya dengan membangun Indonesia baru yang berfondasi kertas. Kami belum menunjukkan, jadi sebetulnya ada satu potensi kekuatan, potensi politik masyarakat yang mestinya dipelajari oleh gerakan Islam di Indonesia saat ini adalah meluasnya kemiskinan di mana-mana. 7.000 buruh naiki di PHK, 5.000 ribok, 10 ribok di PHK secara cuma tanpa ada tunjangan yang memadai. Demikian juga 600.000 TKW dia terancam pulang. Ada sekitar 40-50 juta masyarakat kita dalam posisi tidak ada pekerjaan atau menganggur. 3,2 juta lebih anak SMA di Indonesia tidak bisa masuk perguruan tinggi karena mahalnya pendidikan di Indonesia, dan sekarang ini harus menganggur karena tidak ada pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Artinya proses masalisasi atau masifikasi kemiskinan di bawah Megawati ini sudah sangat luas di mana-mana. Nah, satu hal yang harus ditunjukkan oleh gerakan mahasiswa kaum muda di Indonesia, dia harus mulai, menurut saya, termasuk gerakan mahasiswa Islam, dia harus mulai mengambil program politik untuk menunjukkan perhatiannya pada persoalan ini. Dan kritik saya kepada teman-teman kami adalah bahwa memang isu KKN, isu Golkar itu hal yang fundamental. Artinya ini penting untuk direspon. Nah, cuma menurut saya harus ada upaya juga untuk bagaimana melibatkan kekuatan yang luas ini, memberdayakan mereka untuk juga bersama kita dalam menuntaskan agenda reformasi total atau revolusi demokrasi di Indonesia sekarang ini. Yang
perkasa dalam urusan menjatuhkan RI 1 atau menjatuhkan presiden. Tetapi ketika kontrol terhadap pemerintahan yang baru harus dijalankan, seolah-olah kehabisan energi dan hanya ada datang ketika keadaan semakin memburuk. Nah, dalam konteks ini saya ibaratkan bahwa kami itu ibarat pemadam kebakaran khas Indonesia yang ada kebakaran baru kemudian datang tanpa antisipasi yang memadai. Yang saya khawatirkan dan kita semua khawatirkan adalah bahwa kami terjebak kepada apa yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan, yakni sekedar memberikan cek kosong kepada pemerintahan yang baru dan kemudian mempersilahkan pemerintahan yang baru ini berjalan sesuai dengan apa maunya tanpa sekali lagi kontrol yang memadai. Ada kesan bahwa rekan-rekan kami ini hendak tampil menjadi sorong aspirasi publik yang alternatif begitu di luar partai politik, media massa dan lain sebagainya. Ini dibuktikan oleh beberapa kali teman-teman kami datang ke pihak-pihak pengambil keputusan untuk menyampaikan persoalan dan lain sebagainya. Nah, justru di sini persoalannya adalah ketika membawa pesan-pesan itu tanpa ada kesan, tanpa didahului oleh sebuah perencanaan atau riset yang matang begitu. Sebagai orang yang cukup berkecimpung lama di wilayah riset, saya melihat bahwa sekali lagi berdasarkan pembicaraan di level pusat maupun di level daerah teman-teman kami, bahwa persoalan riset, bagaimana belajar riset yang baik dan benar itu sepertinya bukan menjadi agenda yang prioritas bagi rekan-rekan kami. Padahal ke depan adu argumentasi, kekuatan opini dan sebagainya itu amat ditopang oleh kesediaannya data yang valid dan sebagainya, dan itu bisa diperoleh lewat belajar riset secara baik dan benar. Susah kami misalnya membangun sendiri bangsa ini, harus ada keterlibatan yang luas, kerjasama yang luas antara berbagai macam kekuatan dengan satu platform minimal. Memang ada persoalan ideologi di situ, tapi harus ada konsesi atau kesepakatan diambil dalam platform yang minimal tanpa mengganggu prinsip-prinsip dari gerakan masing-masing ideologi itu untuk membangun bangsa ini. Kalau masing-masing egois dengan dirinya, ya saya khawatir egoisme ini akan menjadi kekuatan dan kekuatan selama untuk bangkit kembali. Sampai saat ini kami belum melahirkan pemikir yang cukup disegani di tingkat nasional. Nah, ini potensial untuk menciptakan image di mata publik bahwa kami adalah jagoan jalanan yang rajin berdemonstrasi dari satu demo ke demo yang lain. Tapi pada saat yang bersamaan dikhawatirkan opini publik sampai pada satu kesimpulan bahwa kami ini adalah sebuah organisasi yang miskin ide, pemikiran dan lain sebagainya. Saya kira ini satu persoalan yang cukup serius bagi keberlangsungan organisasi kami itu sendiri. Kami harus berani menawarkan ide-ide perubahan yang cerdas, ide-ide perubahan yang radikal dan elegan untuk bangsa hari ini. Tawaran yang besar yang kami tawarkan hari ini dengan kepemimpinan kaum mudanya itu, saya pikir ini sebuah tawaran yang hampir di seluruh gerakan mahasiswa dan pemuda itu menerima tawaran-tawaran itu. Dan ini saya pikir satu alternatif baru pilihan dari gerakan mahasiswa dan pemuda, bahwa sudah saatnya lah pemerintahan hari ini digantikan oleh pemimpinan kaum muda, dan itu harus berani dengan tegas, dengan lugas kita tawarkan itu pada seluruh elemen masyarakat dan bahkan itu pada jajaran pemerintahan, bahwa orang tua hari ini sudah gagal dalam memimpin bangsa. Rezim-rezim yang tiga kali berganti ini adalah sudah gagal dalam membawa perubahan di bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu saatnya lah kaum muda harus berani dengan lugas tegas untuk menyatakan mereka siap untuk memimpin bangsa ini. Dan itu saya pikir dari kami tidak lagi malu-malu menyatakan itu, dan kita mengajak seluruh gerakan mahasiswa muda untuk menjadikan gerakan kepemimpinan kaum muda ini menjadi alternatif bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yang perlu kita lakukan ke depan setelah kita menawarkan ide-ide perubahan ini, memimpin perubahan ini sebagai direct perubahan, adalah yang kedua adalah kami sudah harus menjadikan terdepan untuk memimpin gerakan pemuda mahasiswa. Dia harus berani memimpin seluruh gerakan mahasiswa ini, bukan hanya mampu menggerakkan kami dalam konteks perubahan ini, tapi bagaimana kami harus hadir di tengah-tengah gerakan pemuda mahasiswa ini
dan menjadi garda terdepan untuk memimpin gerakan itu. Dan ini sudah harus kita lakukan karena potensi yang ada di kami adalah satu potensi besar, dan saya pikir satu hal yang mungkin sekali kita bisa lakukan itu. Dan ini sudah berapa kali bisa kita lakukan, dan dari gerakan-gerakan yang lain itu tidak ada masalah dengan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Dan itu saya pikir kita perbesar wilayah itu. Di berbagai daerah misalnya kami dengan gerakan-gerakan yang bahkan yang tidak seideologi dengan kami itu sudah membuktikan bagaimana kami harus memimpin gerakan-gerakan itu. Dan kepemimpinan itu harus kita katakan kepada mereka bahwa kami siap untuk memimpin kalian, dan ternyata dari mereka tidak ada masalah kalau memang kita layak untuk memimpin mereka. Ini saya pikir hal yang kedua harus kita lakukan ini. Artinya dalam konteks Indonesia, gerakan mahasiswa dan pemuda, kami harus hadir garda terdepan, jadi garda inti dalam melakukan perubahan itu. Kita tidak dibatasi lagi dengan ideologi, sekat-sekat ideologi, sekat-sekat kepentingan, sekat-sekat agenda-agenda yang berbeda. Tapi kita katakan agenda-agenda ini pada seluruh gerakan. Kami tidak pernah memimpin gerakan pembelaan pada rakyat secara meluas. Tapi hari ini harus kita lakukan itu. Kita sudah masuk pada fase yang mapan ini, masuk dalam fase yang seimbang ini adalah kita harus mampu menjadi sebuah gerakan alternatif yang mampu untuk menggerakkan, memimpin, mengadvokasi ketertindasan rakyat yang ada. Dalam fase perubahan hari ini, rakyatlah yang paling merasakan penderitaan itu, akibat-akibat dari penyimpangan-penyimpangan perubahan yang dibawa oleh elit-elit politik hari ini. Oleh karena itu, dalam konteks ini, kami harus hadir untuk memimpin itu, memimpin gerakan rakyat itu, memimpin ketertindasan rakyat itu, agar mereka bangkit untuk mengambil hak-hak mereka itu, agar keadilan itu tegak di tengah-tengah masyarakat. Aksi-aksi sosial itu harus kita lakukan dari sekarang, sudah harus kita mulai. Kalau ternyata kita perlu belajar dengan teman-teman yang sudah lama berkecimpung dalam agenda-agenda kerakyatan, apakah itu dari mereka dari PRD, apakah itu mereka dari FNPBI, apakah itu mereka dari Islam juga ada dalam gerakan sosial itu. Saya pikir kita harus belajar untuk itu, karena kita harus belajar dalam segala skop. Kita harus belajar memimpin rakyat dari tingkat grassroots yang paling bawah. Satu-satu lah. Oksigen kurang di dalam. Masuk naik. Hei! Ayo! Bahkan terhadap dirinya sendiri pun, kami itu belum memiliki satu format, satu katakanlah semacam silabus pendidikan politik buat kader kami. Silabus atau pendidikan politik yang bervisi jauh ke depan, yang terstruktur, yang berjenjang dan sebagainya amat dibutuhkan dalam kerangka pematangan kaderisasi atau kesinambungan kaderisasi di tubuh kami itu sendiri. Dan saya kira satu persoalan serius bahwa muktamar kami seharusnya memberikan rekomendasi yang kuat kepada pengurus yang akan datang untuk menciptakan satu desain bagaimana pendidikan politik itu harus di set up pada awalnya, dimulai dari diri kami itu sendiri. واغفر ذنوبي
لؤادات الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال. وعمري ناقص في كل يوم. Kami sadari jalan ini kan penuh onak dan duri, haram menghalang dan kezaliman yang akan kami hadapi. Kami relakan jiwa serahkan dengan tekad di hati. Jasad ini, darah ini, sepenuh ridho di hati. Kami adalah panah-panah terjujur yang siap dilepaskan dari musuh. Tuju sasaran siapapun pemanahnya. Kami adalah pedang-pedang terjujur yang siap berair menebas musuh. Tiada peduli siapapun pemenangnya, asalkan ikhlas di hati, hanya ridho ilahi Rabbi. Sadari jalan ini kan penuh onak dan duri, haram menghadang dan kezaliman yang akan kami hadapi. Kami relakan jiwa serahkan dengan tekad di hati. Jasad ini, darah ini, seperti ridho di hati. Kami adalah kompak-kompak berjajar yang siap dilontarkan dan menghujam, menembus dada dan takkan keampuhan. Kami adalah bukit-bukit baru yang siap ditembakkan dan melaju dan bergoyang menghantam kezaliman. Asalkan ikhlas di hati, jumpa wajah ilahi Rabbi. Kami sadari jalan ini kan penuh onak dan duri, haram menghadang dan kezaliman yang akan kami hadapi. Kami relakan jiwa serahkan dengan tekad di hati. Jasad ini, darah ini, sepenuh ridho di hati. Kami adalah mata pena yang tajam yang siap menuliskan kebenaran tanpa ragu, ungkapkan keadilan. Kami pisau berhati yang selalu tajam, masa sabaran yang tak pernah padam. Untuk arungi dakwah ini jalan panjang, asalkan ikhlas di hati, menuntut jannah ilahi Rabbi. Sadari jalan ini kan penuh
Jasad ini, darah ini, sepenuh ridho di hati. Jasad ini, darah ini, sepenuh ridho